Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Jumpa lagi dengan Kang Edi Channel Bapak Ibu. Izin kali ini Bapak Ibu saya ingin berbagi terkait dengan di lomba-lomba ya, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK ya. Ini tingkat nasional Bapak Ibu. Jadi informasi yang saya bagikan adalah ini untuk pelaksanaan FLS 2N tahun 2023 untuk tingkat nasional dari semua jenjang, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK Bapak Ibu. Baik, kita sampaikan informasinya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, bahwa untuk tahun ini eh, diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Ibu. Jadi ini untuk FLS 2N ini adalah termasuk klaster seni, bahasa, dan literasi. Untuk jadwal pelaksanaan FLS 2N ya, Dikdasmen Bapak Ibu. Nah, saya bacakan di sini Bapak Ibu, bahwa untuk jadwal ini mulai dari sosialisasi ya tanggal 13 sampai 15 Maret ya 2023. Kemudian pendaftaran dan unggah karya FLS 2N-nya di tanggal 20 Maret ya sampai dengan tanggal 30 April. Kemudian seleksi berkas administrasi dan karya ini untuk tingkat daerah tanggal 1 sampai tanggal 7 Mei ya 2023. Kemudian untuk data peserta ini diserahkan ke provinsi. Data peserta diserahkan ke provinsi tanggal 1 sampai tanggal 7 Mei di 2023 ini bersamaan dengan seleksi berkas administrasi. Kemudian untuk seleksi provinsinya tanggal 10 Mei sampai tanggal 20 Juni ya 2023. Kemudian untuk pengumuman juara provinsi ini tanggal 22 Juni 2023. Kemudian FLS 2N tingkat nasional Dikdas. Nah, ini tingkat nasionalnya. Ini tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023. Ini ada tambahan untuk Diksus ya, pendidikan khusus. Ini tanggal 10 sampai dengan 16 Agustus 2023. Ini untuk jadwal Bapak Ibu ya, untuk jadwal pelaksanaan FLS 2N di pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian saya informasikan juga Bapak Ibu, oh iya, ini adalah hasil webinar kemarin ya bersama Kementerian Bapak Ibu, bersama Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Saya hanya menyampaikan kembali informasi ini, barangkali ada beberapa teman guru ya satuan pendidikan yang belum sempat ikut webinar kemarin. Maka materinya ini Bapak Ibu. Nah, untuk jumlah peserta FLS 2N saya sampaikan ini semua jenjang. Untuk tingkat SD 304 peserta, kemudian SMP, MTS ya sederajat 266 peserta, kemudian SMA, MA dan sederajat 569, untuk SMK 304 peserta. Lanjut ke bidang lomba ini Bapak Ibu. Untuk bidang lomba pendidikan dasar tingkat nasional ya, jadi ini bidang lomba pendidikan dasar tingkat lomba FLS 2N. Untuk SD ini menyanyi solo 1 peserta, gambar bercerita 1 peserta, seni tari 3 peserta, kemudian acting ya, pantomim 2 peserta, kriya 1 peserta. Jadi jumlahnya untuk tingkat SD ini berapa ini? 8 ya. Nah, jadi tapi di sini 5 ya. Oh, 5. Ya, tetap 5 bidang lomba tapi 8 peserta. Jadi untuk FLS 2N jenjang SD 5 bidang lomba, kemudian bidang SMP 5 bidang lomba juga. Nah, untuk SMP lomba-lombanya adalah tari kreasi 3 peserta. Kemudian ensemble musik ya, ini 1 gitar dan 1 alat musik lainnya 2 peserta. Kemudian menyanyi solo, nah itu 1 peserta. Kemudian ilustrasi 1 peserta. Nah ini Bapak Ibu untuk bidang lomba ya. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu ya untuk SMA. Nah untuk SMA ini 13 bidang lomba ya untuk SMA.
Mulai dari baca puisi, kemudian satu orang, instrumen solo gitar ya, ini untuk satu peserta, kemudian monolog juga satu peserta, tari kreasi satu peserta, menyanyi solo dua peserta, kemudian desain poster satu peserta, film pendek dua peserta, kriya satu peserta, komik digital satu peserta, cipta lagu satu peserta, cipta puisi juga satu peserta, fotografi 25 peserta, cerpen 25 peserta. Jadi semuanya ada 13 bidang lomba untuk SMA. Untuk SMK ini ada 8 bidang lomba, yang menyanyi solo, kemudian instrumen solo sama gitar, film pendek, tari kreasi, monolog, kemudian cipta lagu, seni lukis, dan kriya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini untuk persyaratan umumnya. Ya, persyaratan saya bacakan ya Bapak Ibu untuk persyaratan umum peserta FLS 2N. Warga negara Indonesia tentu yang bersekolah di Indonesia, peserta belum pernah meraih medali ya penghargaan tingkat nasional di bidang yang sama. Kemudian peserta adalah peserta didik yang terdaftar pada sekolah dasar mendaftar. Kemudian untuk peserta hanya boleh mengikuti satu bidang lomba. Jadi peserta hanya boleh mengikuti satu bidang lomba. Kemudian peserta adalah perwakilan dari sekolah yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari kepala sekolah masing-masing. Keikutsertaan peserta mendapat izin dari orang tua atau wali. Bagi peserta bidang lomba yang berbentuk grup, nah jadi semua anggota grup berasal dari sekolah yang sama. Jadi tidak boleh dari sekolah yang berbeda. Peserta juga sehat jasmani, rohani, dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan obat terlarang serta minuman keras. Nah itu adalah persyaratan umum Bapak Ibu. Nah saya bacakan mekanisme seleksi ajang talenta ini. Jadi mekanisme seleksi FLS 2N tingkat nasional, saya bacakan nih Bapak Ibu untuk di mekanismenya ya. Nah untuk seleksi tingkat satuan pendidikan dulu. Nah, seleksi di tingkat satuan pendidikan, seleksi mengidentifikasi, sekolah mengidentifikasi, menyeleksi dan menetapkan perwakilan terbaik dari sekolahnya. Oke. Kemudian sekolah mengikutkan siswanya di dalam seleksi tingkat kabupaten kota yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi Bapak Ibu terus berkoordinasi, Bapak Ibu di sekolah terus berkoordinasi untuk di tingkat kabupaten kotanya bersama dinasnya ya, kapan pelaksanaannya dan lain-lain. Kemudian seleksi tingkat kabupaten kota dan provinsi. Nah ini Bapak Ibu, jadi nanti seleksi tingkat kabupaten kota dilaksanakan oleh dinas atau cabang dinasnya. Kalau oleh dinas kabupaten kota berarti ini untuk Dikdas, pendidikan dasar SMP, SD SMP. Kemudian untuk cabang dinas itu untuk SMA, SMK. Kemudian dinas pendidikan kabupaten kota menyelenggarakan seleksi di tingkat kabupaten. Oke. Kemudian hasil dari seleksi tingkat kabupaten kota ini akan menjadi perwakilan di babak penyisihan. Oke. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota menetapkan 2 peserta atau tim terbaik per cabang lomba. Oke. Melalui surat keputusan dinas atau cabang dinas. Kemudian ketentuan persyaratan dan mekanisme seleksi kabupaten kota merupakan kebijakan masing-masing. Oke. Kemudian untuk seleksi tingkat nasional ini terdiri dari babak penyisihan dan babak final yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oke. Penghargaan ini Bapak Ibu untuk piala kepada peraih juara 1, 2, dan 3. Kalau medali kepada peraih juara 1, 2, dan 3. Kemudian untuk piagam penghargaan. Nah, jadi ada piala, ada medali, ada piagam penghargaan. Masing-masing 1, 2, 3, 1, 2, 3, juara 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu. Nah, pelaksanaan FLS 2N ini diselenggarakan ini oleh masing-masing nanti bidang memulai garapan. Ada yang peran dari Balai Pembinaan Talenta Indonesia,
ada peran Disdik. Nah, sekarang dalam mekanisme pelaksanaannya, apa sih peran pengembangan talenta Indonesia? Pertama, mulai dari persiapan, pendaftaran registrasi peserta, kemudian penetapan juri, penetapan juara, dan pasca seleksi. Jadi nanti ada pengumuman untuk peringkat provinsi dan pengumuman peringkat nasional. Lalu peran Disdik apa nih? Pertama, dalam praseleksi untuk persiapan tentu menyampaikan juknis ya, sosialisasi di wilayah masing-masing, kemudian pelaksanaan seleksi. Nah, ini melaksanakan seleksi FLS2N tingkat kabupaten kota di provinsi secara mandiri. Kemudian ada pasca seleksi. Nah, pasca seleksi ini Dinas Pendidikan menyampaikan hasil seleksi wilayah ke Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Ke BPTI. Oke, itu barangkali Bapak Ibu yang dapat saya bagikan. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu, ini untuk berikutnya nanti ada seleksi atau FLS2N di pendidikan khusus. Nah, untuk pendidikan khusus nanti saya akan bikin menyampaikan dengan tersendiri Bapak Ibu, dipisah supaya nanti ada pemahaman yang lebih khusus ya. Gitu Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Barangkali ini pengumuman atau informasi awal terkait dengan pelaksanaan FLS2N tingkat nasional Bapak Ibu ya. Jadwalnya sudah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana mekanismenya, berapa jumlah pesertanya, kemudian lomba-lomba apa saja ya, yang nanti akan dilombakan di dalam FLS2N sudah saya sampaikan. Itu Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu nanti untuk di tingkat kabupaten kota nanti silakan nanti berkoordinasi dengan dinas ya, dengan dinas masing-masing di kabupaten kota. Itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, terima kasih ya. Mudah-mudahan informasi awal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.